Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, biasa dipanggil Ahmadi juga. Saya adalah dosen pengajar di program studi S1 Desain Interior Fakultas Industri Kreatif Telkom University Bandung. Pada video bagian pertama ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pemodelan digital dengan kode DII 2C3. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian tahapan. Yang pertama adalah tahap penjelasan rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah pemodelan digital. Kemudian pada video kedua akan ditayangkan proses pembelajaran mata kuliah pemodelan digital. Sebagai dosen, saya memiliki peran ganda, yakni sebagai pengajar dan juga sebagai koordinator untuk mata kuliah pemodelan digital. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan diajarkan di semester ketiga sebagai dasar dalam memahami software digital interior. Mata kuliah ini mempelajari teknis desain dalam menggambar bangunan atau objek interior, termasuk gambar konstruksi dan gambar perencanaan yang digunakan dalam komunikasi teknis desain interior. Pemodelan digital mengajak mahasiswa-mahasiswi desain interior untuk bisa mengembangkan ide gambarnya secara lebih rapi, indah dipandang, dan presisi tepat ukuran. Posisi mata kuliah atau MK Pemodelan Digital merupakan MK pilihan dan pendukung kreativitas gambar teknis dari mata kuliah utama, yaitu merancang interior 1. Posisi MK Pemodelan Digital menjadi penting dalam membuat gambar teknis karena untuk mendukung proses berkomunikasi teknik antara ide desain dengan akurasi ukuran di lapangan, serta dapat menjadi media software menggambar dalam merancang interior 1. Terdapat dua capaian pembelajaran program studi atau PLO untuk mata kuliah ini, yaitu pertama, mahasiswa-mahasiswi dapat mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian, untuk PLO kedua, yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap hasil karya desain. Tujuan pembelajaran atau CLO mata kuliah pemodelan digital adalah: pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip penggambaran menggunakan software desain. Ketiga, mahasiswa mampu memahami kelengkapan perancangan dan proses perancangan yang sistematis dan efektif. Keempat, mahasiswa mampu menggambarkan ide desain ke dalam gambar teknik yang terskala, rapi, tepat, dan benar. Metode dan bahan pembelajaran yang akan saya implementasikan adalah pembelajaran secara on-site, praktik, dan tugas di rumah. Kita juga akan menggunakan komputer di lab, komputer FIK. Software yang digunakan adalah software Autodesk AutoCAD, SketchUp, CorelDRAW, Photoshop, serta aplikasi Canva di website. Rekomendasi laptop atau komputer yang disarankan untuk dimiliki mahasiswa adalah prosesor i7 atau Ryzen 7, RAM minimal 8 GB, graphic card Nvidia GTX atau RTX, kemudian hard disk SSD 256 GB atau HDD 500 GB, serta support HDMI, USB-C, dan USB-A. Saya juga akan memanfaatkan platform pembelajaran kita yaitu Learning Management System atau LMS untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Materi dalam mata kuliah pemodelan digital terdiri dari 14 pokok bahasan yang terdiri dari 1. Pengenalan program digital dalam desain dan interface AutoCAD. 2. Pengenalan toolbar dan uji coba drawing dan modifying AutoCAD. 3.
melanjutkan uji coba drawing dan modifying AutoCAD terskala. Keempat, membuat gambar denah merancang satu dengan menu drawing, modifying AutoCAD. Yang kelima, membuat gambar potongan dan detail di AutoCAD. Keenam, membuat gambar teknik furniture dan detail potongan merancang satu. Yang ketujuh, pengenalan toolbar dan modifikasi program digital 3 dimensi SketchUp. Yang kedelapan, integrasi hasil gambar denah AutoCAD dan modifikasinya dengan gambar 3 dimensi di SketchUp. Kesembilan, membuat furniture sederhana dengan toolbar modifikasi SketchUp. Kemudian 10, manajemen gambar serta finishingnya. 11, pengenalan ekspor SketchUp menjadi AutoCAD. Kemudian yang ke-12, membuat kelengkapan gambar digital denah presentasi berwarna. Kemudian yang 13, materi integrasi gambar teknik dengan desain grafis. Kemudian yang ke-14, materi tentang penyusunan portofolio. Sebelum memulai materi, saya juga akan memulai dengan menetapkan kontrak belajar yang mencakup peraturan dan etika selama pembelajaran berlangsung di kelas, supaya dapat menghasilkan karya yang terbaik. Kontrak belajar diantaranya mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dalam kelas onsite, serta hadir aktif melalui aplikasi media pembelajaran online LMS Telkom University. Kemudian, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik dengan kehadiran minimal 75%. Maksimal ketidakhadirannya 3 kali ya, termasuk sakit, absen, izin, dan dispensasi. Kemudian, pertemuan tatap muka bisa saya buka minimal sebanyak 9 kali, serta maksimal 7 kali secara asinkronus atau online. Saya juga membuka sesi asistensi untuk pengerjaan tugas di jam kerja, dan di luar jam kerja, maka mahasiswa belajar mandiri secara berkelompok. Penilaian yang saya lakukan terkait dengan aspek pemahaman, keaktifan, dan proses produksi pada setiap jenjang materi. Berikut adalah penilaian dari setiap tugas, kuis, dan kehadiran atau keaktifan mahasiswa. Masing-masing menyumbang persentase untuk mencapai penilaian 100% pada akhir semester. Kemudian, terdapat catatan untuk beberapa tugas yang dapat ditukar dengan sertifikat dari kegiatan sertifikasi keahlian resmi yang biasanya diselenggarakan oleh Autodesk Academic Partner atau Trimble SketchUp. Sebagai seorang dosen pengajar dalam mata kuliah praktik ini, saya berkomitmen sepenuhnya untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang mengedepankan keahlian mahasiswa, serta akan selalu berorientasi pada kebutuhan aplikasi yang kini trending di mahasiswa dan dunia industri. Untuk mencapai tujuan ini, saya akan menerapkan 3 metode pengajaran utama, yaitu metode pembelajaran delivery theoretical, metode praktikal interaktif, serta metode penilaian asesmen dari hasil tugas dan proses presentasi. Dalam metode pembelajaran delivery theoretical, saya akan menyampaikan materi teori dengan beragam pendekatan. Di antaranya ceramah yang informatif dan bentuk presentasi visual yang menarik. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penyampaian materi didasarkan pada referensi buku, artikel ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Selain itu, untuk memperkaya pengalaman pembelajaran tutorial software, maka saya akan memanfaatkan LMS untuk memberikan materi tambahan seperti video referensi, buku artikel ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang dapat diakses secara online. Ini sebagai bentuk upaya untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung proses pembelajaran yang efektif. Metode kedua yang digunakan adalah metode praktikal interaktif. Saya memahami pentingnya interaksi dalam pembelajaran praktikal software ini. Oleh karena itu, saya akan menerapkan metode interaktif dengan mahasiswa saat praktik langsung tentang tutorial software pemodelan digital. Ketika saya menyampaikan materi pada pendekatan ini, akan berlandaskan pada ceramah awal tentang kegunaan suatu tools tertentu,
sembari praktik komputer untuk merangsang respon dan level keahlian yang sudah dikuasai setiap mahasiswa. Selain itu, saya akan mengadakan sesi diskusi di mana mahasiswa dapat saling berbagi keahlian tools yang sudah dikuasai dalam suasana yang kolaboratif. Kemudian, saya akan memberikan kesempatan untuk presentasi di depan kelas dan menggantikan posisi saya. Saya persilakan untuk mempraktikkan keahlian yang sudah dikuasai. Tujuan dari metode praktikal interaktif ini untuk meningkatkan partisipasi aktif dan mendorong interaksi diskusi yang bermakna di antara mahasiswa di kelas. Metode yang ketiga adalah metode penilaian atau assessment dari hasil tugas. Penilaian adalah komponen penting dalam menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, saya akan menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami, mengingat, dan mempraktikkannya dalam memproduksi gambar teknik yang diperlukan dalam mendukung desain interior merancang satunya. Dalam konteks mata kuliah pemodelan digital, akan ada 6 jenis penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian CELO 1, CELO 2, CELO 3, dan CELO 4. Setiap CELO akan dievaluasi melalui kuis dan tugas yang berbeda. Bobot penilaian akan dibagi sebagai berikut: 5% untuk penilaian kuis teori pemodelan digital, 20% untuk penilaian tugas 1 bentuk sederhana AutoCAD, 20% untuk penilaian tugas 2 membuat layout merancang 1, 20% untuk penilaian tugas 3 membangun 3D dari denah merancang 1, 30% untuk penilaian tugas 4 portofolio dan perspektif desain SketchUp, serta 5% untuk penilaian kehadiran di kelas. Penilaian yang saya lakukan tersebut digunakan untuk menilai 100% dari proses pemahaman, keaktifan, dan teknik produksi gambar pada setiap jenjang materi perkuliahan. Untuk mencapai kelulusan dalam mata kuliah ini, mahasiswa perlu mencapai tingkat nilai tertentu, di mana 80 hingga 100 akan menghasilkan indeks nilai mutu A. Nilai 70 hingga 80 akan mendapatkan indeks nilai mutu AB. 65 hingga 70 akan mendapatkan indeks nilai mutu B. Nilai 60 hingga 65 akan mendapatkan indeks nilai mutu BC. Nilai 50 hingga 60 akan mendapatkan indeks nilai mutu C. Nilai 40 hingga 50 akan mendapatkan indeks nilai mutu D. Dan skor di bawah 40 akan mendapatkan indeks nilai mutu E. Kelulusan mata kuliah pemodelan digital didefinisikan dengan batas minimum 50 hingga 60 dengan indeks nilai mutu C. Jika mahasiswa mendapatkan nilai di bawah 50, maka mereka akan mendapatkan nilai D dan akan dinyatakan tidak lulus. Mereka harus mengulang mata kuliah ini pada semester yang sama tahun depan hingga mencapai kelulusan. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dipenuhi. Melalui metode delivery teoretikal, praktikal interaktif, dan penilaian, diharapkan mahasiswa akan berhasil membangun dasar kuat dalam memproduksi gambar teknik interior dan mengembangkan keahlian menggambarnya pada berbagai macam software pemodelan digital. Saya sangat mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan selalu siap untuk memberikan bimbingan tutorial tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Demikian pemaparan saya terkait penjelasan mata kuliah untuk PDD UKT PT Pengajaran. Selanjutnya adalah rekaman proses pembelajaran mata kuliah pemodelan digital. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, teman-teman, saya ucapkan selamat datang di kelas pemodelan digital. Hari ini
kita masuk minggu perkuliahan pertama ya, minggu pertama perkuliahan. Jadi saya ucapkan juga selamat kalian sudah masuk ke semester 3. Jadi di semester 3 di program studi S1 Desain Interior ini kalian sudah mulai masuk ke mata kuliah pemodelan digital untuk pemahaman lebih teknis tentang tentang teknis di desain digitalnya. Seperti itu. Kalau di semester 1 dan semester 2 kemarin teman-teman masih belajar tentang nirmana trimatra, kemudian tentang gubahan ruang. Nah, di semester 3 ini mulai masuk ke perancang 1 dan nanti akan masuk ke pemodelan digital ini. Yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang teknis desain dalam menggambar bangunan atau objek interior. Ya, gambar konstruksi dan gambar perencanaan yang digunakan dalam desain interior dapat dikomunikasikan dengan baik dan rapi ketika menggunakan software digital. Pemodelan digital mengajak mahasiswa atau desain interior untuk bisa mengembangkan ide gambarnya secara lebih rapi, presisi, dan tepat ukuran. Seperti itu. Kemudian, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL atau dikenal juga Program Learning Outcome, itu diharapkan teman-teman ketika lulus dari mata kuliah pemodelan digital ini, itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian PLO kedua adalah mampu bertanggung jawab terhadap hasil karya desainnya. Metode dan bahan pembelajaran kita selama 1 semester ke depan, teman-teman, itu kita akan lebih banyak onsite ya, praktik di kelas. Kemudian diharapkan nanti teman-teman bisa membawa alat laptop masing-masing atau nanti kita bisa bekerja di dalam lab komputer ya. Kemudian software yang akan kita harus install itu adalah ada software Autodesk, AutoCAD, dan SketchUp. Untuk versinya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan laptop kita masing-masing. Misalkan kalau tidak terlalu berat, maka versinya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu yang tahun termuda sekarang, bisa tahun lebih tua boleh. Kemudian ada rekomendasi laptop atau komputer di sini yang mungkin teman-teman bisa nanti dilengkapi begitu ya. Itu ada prosesor, laptopnya diharapkan bisa memiliki prosesor Intel i7 all generation. Kemudian atau AMD Ryzen minimal Ryzen 7, Ryzen 7 ya. Kemudian RAM-nya minimal 8 GB. Kemudian ada graphic card-nya Nvidia GTX atau RTX keluaran 5 tahun 8 tahun terakhir boleh. Hard disk-nya sebisa mungkin SSD minimal 256 GB atau HDD 500 GB. Kemudian bisa support HDMI, USB-C, USB-A, dan support connectivity yang lain. Kemudian untuk tugas dan ujian, bobot penilaiannya ini ada dari 20%, 20, 20, kemudian nanti yang di tugas 4 yaitu portofolio itu 30%, sisanya kuis dan kehadiran masing-masing 5%. Ada semacam notes ya atau semacam catatan kuning di bawahnya itu tugas 1 dan 2 bisa ditukar dengan sertifikat lulus nilai plus resmi dari Autodesk atau sertifikasi dari software Autodesk. Itu biasanya ada di setiap kampus ya. Di kita juga kadang-kadang ada. Tugas 3 juga bisa ditukar dengan sertifikasi dari Trimble. Kemudian ini adalah referensi. Jadi teman-teman bisa menggunakan referensinya dari buku ya, dari AutoCAD untuk pemula, kemudian mudah membuat desain 3D dengan SketchUp. Kemudian ada CorelDRAW, kemudian ada desain grafis dengan Canva ya. Bisa selain buku-buku cetak seperti ini, teman-teman bisa mempelajarinya lewat tutorial di YouTube ya. Tutorial di YouTube kan sering ya, Hafiz sering mungkin ya tutorial di YouTube. Kemudian di situ teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Oh ya, saya sampai lupa, kita belum berkenalan ya tadi ya. Oh iya. Oke, mungkin kita kenal terlebih dahulu dari ini siapa namanya? Saya Muhammad Hafiz. Oke, cepet aja nggak apa-apa. Ini? Reza. Kemudian Rahmatuladi. Kemudian Riani. Kemudian ada Hasna. Kemudian ada Mutiara. Kemudian ada Safira. Kemudian ada Rifan Azril. Kemudian ada terakhir ada Fadil. Oke, teman-teman kita sambil berkenalan dan sambil menghafal ya namanya, saya menghafal nanti teman-teman. Jadi biar nggak ngantuk ini, biar nggak ngantuk. Selanjutnya adalah
kesepakatan kelas teman-teman. Jadi intinya biar kelas kita itu selalu kondusif dan kita pembelajarannya itu bisa disiplin dan kemudian tertib gitu ya. Saya memberikan kebebasan maksimal ketidakhadiran itu 3 kali ya. Jadi boleh kalau ada izin atau mungkin ya amit-amitnya atau naudzubilahnya ada yang sakit misalkan, saya selalu mendoakan kalian selalu sehat ya. Jadi mungkin bisa dipakainya untuk ketika izin keluar kota atau ada acara keluarga. Itu silakan bisa izin ke saya. Kemudian kita nanti akan tatap muka onsite itu minimal sebanyak 9 kali dan kemudian maksimal untuk online-nya itu 7 kali. Seperti itu. Kemudian mahasiswa berhak mengajukan asistensi pada saat jam perkuliahan. Kemudian kalau di luar jam perkuliahan maka kita bisa mencari waktu yang lebih aman lah waktunya. Maksudnya di luar jam perkuliahan. Kemudian kalau ini timeline perkuliahan, jadi pemodelan digital ini akan berlangsung selama 16 minggu pertemuan atau bisa dikatakan 4 bulan kita akan berkuliah dan bertatap muka, bertemu gitu ya, kita akan berkenalan. Nah, di sini dari minggu 1 sampai minggu 7 kita akan banyak menggunakan AutoCAD, kemudian di minggu ke-8 dan 12 ada SketchUp, 13 sampai 16 itu ada mix software ya di sini tulisannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan nanti 3 dimensi atau 2 dimensi atau kita mix dengan software grafis yang lain. Kemudian kemarin di grup WA sebelum pertemuan pertama ini, teman-teman saya minta mulai belajar ya untuk bisa menginstal software AutoCAD ya. Versi berapapun. Ada yang sudah menginstal, teman-teman? Ada beberapa ya. Mungkin bisa sambil dibuka ya, mungkin laptopnya ya bisa sambil dibuka. Jadi kalau ada yang belum, mungkin bisa mengklik link ini. Jadi materi saya ini juga sudah saya upload di LMS ya. Teman-teman sudah belajar LMS sejak semester 1 kemarin, jadi semester 3 ini harusnya sudah tahu tentang LMS. Dan di LMS itu di pertemuan pertama saya memasukkan materi ini dan silakan diakses untuk link pemasangan software ini kalau ada yang belum memasang software AutoCAD. Kemudian kalau ada yang mau lebih resmi ya Autodesk-nya atau AutoCAD-nya itu bisa menginstalnya langsung dari Autodesk ya, websitenya autodesk.com. Nanti itu memakai lisensi dari email student ya, email student kalian. Jadi kalian masuk di kampus Telkom University ini kalian mendapatkan email student. Misalkan tadi ada Hafiz, ada Reza. Reza misalkan ada email reza@student.telkom University Asia ID ya kalau nggak salah ya. Nah itu emailnya itu bisa dimanfaatkan juga untuk mendaftar software-software yang berlisensi untuk student atau untuk mahasiswa. Biasanya ada ya dan digratiskan di situ. Ya, mungkin sambil dibuka AutoCAD-nya teman-teman. Jadi di sini kita materi pertama ini, dari sini ada yang mau tanyakan dulu nggak tentang mata kuliah pemodelan digital, dan mungkin selama 1 semester ke depan ini teman-teman bisa terbayang kita akan ngapain aja termasuk tugas-tugasnya tadi. Ada yang mau tanyakan dulu? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk aplikasi pemodelan digital di dunia profesional, gunaan untuk desain interiornya apa saja ya? Oke. Pertanyaan bagus, Rifan. Untuk penggunaan software pemodelan digital ini ketika kita di profesional desain nanti ya, atau di profesional interior, itu akan terpakai untuk bisa memvisualisasikan konsep desain kita. Jadi konsultan-konsultan seperti itu ya, yang udah besar begitu, mereka ketika presentasi itu nggak menunjukkan tentang gambar tangan. Agak jarang sekarang yang untuk menunjukkan gambar tangan, tetapi sekarang itu ditunjukkan dengan animasi, atau nanti kita juga bisa belajar virtual reality. Nah, tapi yang terpenting biasanya itu menggunakan digital terlebih dahulu. AutoCAD-nya atau gambar denah misalkan ya, minimal kalau di interior kita gambar denah, kemudian dari gambar denah itu kita visualisasikan 3 dimensinya. Sehingga akan terlihat tuh bentuk volumenya. Jadi dari denah 2 dimensi kemudian dibangun menjadi 3 dimensi. Jadi pedangnya untuk bisa, senjatanya lah, bukan pedangnya, senjatanya lah. Jadi kalau senjatanya bagus, terasah, kemudian banyak pilihannya, maka kita bisa menguasai medan peperangan.
Ya, sama di sini nanti kalau pemodelan digital kan bisa menguasai AutoCAD, kemudian SketchUp, kemudian nanti ada software yang lain Inkscape, Lumion, misalkan Blender dan yang lain-lain, 3D Max, maka itu akan menjadi tools dan menjadi alat perang kamu. Jadi semakin banyak yang bisa, maka nanti ketika di kasus di lapangan itu kita bisa gampang memilihnya mau apa nih. Apa namanya toolsnya. Jadi alat untuk perangnya kita punya banyak. Oke, pertanyaan bagus dari Rifan, teman-teman. Sama-sama. Oke, mungkin teman-teman kita lanjutkan terlebih dahulu untuk Autodesk AutoCAD-nya ya. Di sini ada profil Autodesk AutoCAD, di mana AutoCAD itu adalah aplikasi desain untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian perangkat lunak yang resmi dirilis pada bulan Desember 1982. Dan software AutoCAD ini meningkatkan produktivitas desainer, meningkatkan kualitas desain, memudahkan komunikasi melalui dokumentasi, dan untuk membuat database manufaktur 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ini interface-nya ya teman-teman ya. Nanti kita bisa sambil praktek di laptop masing-masing. Kemudian ini adalah menu barnya. Jadi ada menu bar, kemudian ada file, edit, view, kemudian berisi ada toolbar, ada command line, ada display, ada crosshair, UCS, WCS, dan status bars-nya. Nah, di dalam pemodelan digital, teman-teman harusnya memiliki mouse, ya, memiliki mouse. Jadi silahkan mouse-nya bisa dipegang, ya, mouse-nya dipegang. Kemudian di situ bisa dirasakan ya untuk klik kiri dan klik kanan. Jadi kalau kalian klik kiri, kemudian klik kirinya ditahan, klik kiri ditahan, kemudian digeser, maka akan muncul kotak selection biru. Klik kiri ditahan, digesernya ke kanan. Klik kiri ditahan, digesernya ke kanan layar, maka akan muncul kotak warna biru. Itu untuk memilih bendanya di dalam kotak biru itu. Sedangkan kalau klik kiri ditahan, kemudian kalian geser ke kiri layar kalian, maka di situ akan muncul kotak hijau, di mana software model yang kena dengan kotak hijau itu, maka dia yang akan terpilih. Seperti itu. Ya, kemudian ini ada toolbar penting, di mana nanti itu ada home, kemudian ada toolbar standar, ada toolbar text title, toolbar draw, modify, annotation, layer, properties, dan status bars. Kemudian ini toolbar penting, di mana tadi itu biasanya kita memulai dari toolbar standar ya, toolbar standar, kemudian ada toolbar tabs, kemudian ada toolbar draw, kemudian modify nanti kita memodifikasi dari toolbar yang draw itu, kemudian annotation, layer, properties, dan barsnya. Nah, di AutoCAD itu juga kita harus bisa menguasai shortcut ya, atau tempat apa ya, shortcut itu terdekatnya. Shortcut itu apa ya? Shortcut itu jalan pintas. Jadi kalau mau memanggil suatu perintah apa di AutoCAD itu kita bisa langsung kontrol I misalkan, atau kontrol P untuk plot ya. Ada contoh beberapa ininya di keyboard. Ya, ini harapannya teman-teman bisa menguasainya nanti. Ya, ini ada shortcut juga. Oke. Untuk materi hari pertama ini mungkin kita pelajari terlebih dahulu, atau kita kita perkenalan dulu terhadap interface di dalam AutoCAD itu, dan shortcut-shortcutnya ya, shortcut-shortcutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya maka kita akan belajar langsung prakteknya, begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu, teman-teman juga? Oke, mungkin bisa dicukupkan ya. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan terlebih dahulu dengan belajar mandiri di LMS, dan nanti bisa diskusi terlebih dahulu di forum LMS tersebut itu. Oke, dari saya mungkin terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat melengkapi syarat PDD UKT-PT pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.